その天界人はどこにいる？ Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Gacha Kota episode 5. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Janka yang baru aja bangun tidur, terus mendengar suara keramaian di suatu ruangan. Janka pun penasaran ada apa itu. Yang ternyata para janitor sedang berpesta. Terlihat Rio dan janitor lain sedang makan-makan. Janka yang baru bangun pun keheranan, sebenarnya ada apa? Lalu menghampiri Rio dan nanya apa yang terjadi di jam segini. Rio pun menjelaskan, jam segini kau bilang, tapi ini udah malam hari. Dan menjelaskan kalau ini adalah pesta penyambutan Rudo ke dunia bawah. Janka pun paham, tapi dia yakin kalau orang lain ke sana hanya untuk minum-minum. Rio pun membalas, bukankah gak masalah untuk setiap orang beristirahat? Lalu Janka pun memperhatikan Rudo yang sedang termenung dan mengatakan kalau bintangnya tidak seperti yang Rio katakan. Rio pun mengatakan kalau Rudo seperti itu kemungkinan karena dia tidak bisa menggunakan jinkinya dengan baik. Saat tugas kemarin, Janka pun mengatakan ini buruk. Terus Janka pun nanya soal aberran aneh yang Rio lawan. Rio pun menjelaskan kalau aberran itu berbeda dengan yang lain. Karena aberran ini memiliki inti yang berbeda dan intinya adalah sebuah benda. Dan ketika mereka mengatakan sebuah benda dengan kekuatan itu berarti sebuah jinki kan? Dan mereka sangat takut sekali kalau makhluk buas aberran lahir dari kekuatan itu. Rio pun bingung apa yang harus dia lakukan. Dan dia hanya menyerahkan pada atasannya apa yang dia tidak tahu dan pulang menikmati makanan seperti anak kecil. Dan ketika mereka selesai mendiskusikannya, Engine dan Semiyu juga akan datang. Janka pun terkejut Engine akan datang. Sementara Rudo terlihat masih merenung sambil memperhatikan jinkinya. Lalu janitor pendukung yang kemarin bersama Rudo menghampirinya dan mengatakan ini baru sehari dan dia pun memperkenalkan diri dan dia itu bernama Gris Lubion. Dengan sedih Rudo membalas, Rudo. Gris pun di sini mengatakan kalau dia tahu. Terus Gris pun memuji Rudo kalau Rudo melakukan dengan hebat kemarin. Rudo pun mengatakan kalau dia tidak melakukan apapun. Gris mengatakan kalau Rudo telah melindungi Flo dari makhluk buas aberran. Rudo pun keheranan siapa Volo. Gris pun menjelaskan kalau Volo adalah janitor pendukung muda yang pakai kacamata di sana, yang kemarin Rudo selamatkan. Rudo pun baru ngeh. Terus Rudo mengatakan kalau pada akhirnya dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dan malah membuat Rio, Gris, dan yang lain harus menyelamatkannya. Dan Rudo kesal dengan hal itu. Dia pun bercerita kalau dia dulu mudah marah dan menghajar siapapun. Dan Rektolah yang selalu membereskan semua masalahnya. Dan Rudo di sini berpikir harus segera ke atas sana karena dia gak bisa mengubah apapun. Dan seseorang malah harus menyelamatkan dia lagi. Dan dia merasa kecewa gak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Dan ketika terus mengeluh, Gris mengatakan, terima kasih. Rudo pun keheranan. Gris menjelaskan kalau orang yang pertama kali melihat janitor pendukung seperti mereka biasanya dipandang rendah karena dianggap orang lemah tanpa kemampuan atau beban bagi janitor. Dan beberapa dari janitor sekarang berpikir sama pada awalnya. Tapi Rudo berbeda. Rudo pun masih keheranan. Terus Gris menunjukkan seseorang. Dan orang itu alias Volo bergabung dengan janitor untuk memusnahkan makhluk buas aberran. Tapi seseorang yang tidak punya kekuatan jinki gak akan bisa membunuh aberran. Dan itulah kenapa dia merawat benda berharga saat ini. Jadi dia bisa menjadi seorang giver. Dan karena itu bahkan sejak dia menjadi pendukung, dia selalu bilang akan terus menjadi pendukung bahkan jika dia menjadi seorang giver. Dan akan membuat seseorang yang merendahkannya menjilat ludahnya. Dan dia melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk membuatnya terjadi. Lalu Gris menyuruh kesampingkan mengatakan ingin menjadi kuat dan memenuhi ekspektasi. Tapi utamakan apa yang sebenarnya Rudo ingin lakukan. Rudo pun di sini mikir apa yang sebenarnya dia ingin lakukan.
Dan Grace pun mencontohkan, seperti Rudo sebelum datang ke bawah sini, dan sebelum itu terjadi, pasti ada saat Rudo berkata ingin melakukan sesuatu. Rudo pun di sini masih mencoba mengingatnya, dan Grace pun menyuruh ingatlah itu, dan kembali ke tempat di mana semua bermula. Dan Rudo tinggal melakukan apa yang bisa membuatnya itu terjadi, maka itu akan datang dengan sendirinya. Grace pun menyuruh Rudo untuk percaya diri, dan meskipun Rudo terjatuh ke bawah sini, tapi Rudo masih hidup. Rudo pun akan nangis mendengar nasihat Grace, tapi tiba-tiba Engine datang dengan lelah dan menghampiri Rudo. Rudo pun kaget Engine ada di sini. Terus Engine pun nanya, apakah Rudo belum makan apapun? Rio pun mengatakan sekarang waktunya Bintang untuk makan, atau tidak nanti Rudo tidak kebagian makan, karena Rio yang paling banyak makan. Grace pun mengajak Rudo makan bersama sampai kenyang. Rudo pun sedikit kaget dan Rudo pun menghampirinya. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan orang yang berniat pada jahat Rudo di awal yang sedang terkapar lemas dan babak belur. Dan dia di sini mengatakan kepada orang yang menghajarnya, bukankah info darinya tentang Rudo sudah cukup? Karena dia sudah mengatakan apa yang dia tahu, lalu meminta ampun. Orang itu pun membalas oke, tapi langsung menyerangnya. Dan orang ini mendapatkan info ciri-ciri dari Rudo, yang dimana Rudo mempunyai rambut putih dengan ujungnya yang hitam, dan lingkaran hitam di sekitar matanya. Orang ini pun tahu Rudo merupakan dari dunia atas, yang merupakan seorang giper juga, dan dia mengharapkan oleh-oleh yang bagus dari Rudo. Lalu Shin pun beralih ke Semio yang sedang berjalan ke tempat resepsionisnya, dan dia pun duduk santai. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon. Semio pun mengangkatnya, yang ternyata ada permintaan baru. Janka, Grace, dan yang lain pun bersiap. Lalu Janka nanya kepada Semio, kenapa mereka harus membawa murid baru di sini. Rudo pun melihatnya dengan sinis. Dan walaupun Janka pelatihnya, tapi Janka mau ketika Rudo resmi bergabung dengan janitor. Dan Rudo masih bukan salah satu dari mereka. Semio pun menjelaskan kalau alasan dia memanggil Rudo juga karena alasan dari permintaan ini. Lalu Semio menjelaskan kalau seorang pedagang yang melewati zona terkontaminasi diserang oleh aberran dan mengambil muatan kargonya yang berharga. Dan Semio ingin mereka membersihkannya dan memastikan untuk mengambil kembali muatan itu. Dan itulah permintaannya. Dan muatannya itu adalah seorang yang terjatuh dari dunia atas. Semuanya pun kaget ada orang lain selain Rudo dari dunia atas yang kesana. Dan Semio sudah memutuskan jika orang dunia atas juga seperti Rudo akan lebih cocok untuk menangani masalah ini. Dan selain itu mungkin Rudo akan mendapatkan petunjuk untuk kembali ke dunia atas. Rudo pun masih sangat kaget. Terus Grace mengatakan kalau Rudo tentu punya banyak hal untuk dipikirkan. Dan nanya, jadi Rudo akan memutuskan apakah ingin pergi atau enggak. Sambil melihat Jinkinya, Rudo berpikir kalau dia gak bisa menguasai kekuatannya untuk menggunakan Jinki dengan terampil. Dan dia berpikir mungkin akan menjadi beban lagi. Dan dia hanya dilindungi oleh orang lain lagi. Tapi kalau ada petunjuk untuk kembali ke dunia atas, Rudo akan pergi. Grace pun senang Rudo bersemangat, sementara Janka melihatnya dengan sinis. Terus Semio mengatakan kalau dia juga ingin Engine untuk datang, tapi dia tidak bisa karena dia punya pekerjaan lain. Tapi walaupun begitu Semio tenang karena ada Janka, jadi semuanya akan baik-baik aja. Janka yang dengarnya pun sangat kaget. Lalu Shin pun memperlihatkan mereka yang memulai misinya. Janka di sini merasa senang dipuji Semio tadi dan mengatakan mereka punya pekerjaan dan mereka harus melakukan yang terbaik. Sementara Rudo udah gak heran melihat Janka begitu. Dan ketika di perjalanan, Rudo nanya kepada Grace, apakah Grace mempunyai senjata? Grace mengatakan dia mempunyai pisau untuk mempertahankan diri, tapi dia lebih sering menggunakan tangan kosong dan dia sudah terbiasa. Terus Volo mengatakan kalau Grace mempunyai sebuah jimat dan dia selalu berdoa untuk keselamatan semua orang sebelum melakukan pekerjaan.
Terus Gris pun emosi, Volo malah mengatakan hal itu. Rudo pun memujinya, sungguh orang yang baik. Gris pun menjelaskan kalau jimatnya itu hanya barang murah yang dia dapatkan dari kios terdekat. Dan menurutnya tidak ada yang salah untuk berdoa jika menurutnya gak masalah. Lalu ada seseorang yang datang di belakang. Orang itu pun berterima kasih telah datang. Rudo dan Gris pun kaget melihat orang itu tiba-tiba ada di belakang mereka. Dan orang itu adalah pedagang yang membuat permintaan. Dia di sini untuk menunjukkan di mana makhluk buas aberran itu berada. Rudo pun menanyakan, jadi dia, orang itu pun menjawab benar. Lalu Rudo pun nanya, apakah orang yang diangkutnya adalah orang langit dan di mana dia menemukannya. Dan Rudo pun gak sabar dan terus-terusan nanya. Orang itu pun membalas kalau dia menemukannya dengan kebetulan ketika mengirim beberapa barang lalu merawatnya. Dan orang itu kelihatannya tidak sadarkan diri, jadi dia gak menanyakan apapun. Dan dia juga mengkhawatirkan orang dunia atas itu, makanya dia ingin mengambil kembali orang itu dari makhluk buas aberran. Rudo yang pernah dimanfaatkan oleh orang dunia bawah pun mengatakan, dia berharap dia gak mencoba untuk mendapatkan uang dari orang itu kan? Si pedagang membalas, tentu saja, karena dia sangat khawatir juga dan nyuruh percaya padanya. Dan orang langit itu membuatnya tertarik. Terus Janka pun di sini agak curiga, karena aberran selalu menyerang manusia yang mereka lihat. Jadi gak mungkin sekali orang itu masih hidup. Dan yang membuat Janka bertanya-tanya kenapa aberran ingin menculik seseorang. Dan Janka pun sadar sudah ada banyak mutasi aneh baru-baru ini, bahkan sejak Rudo datang ke sini. Lalu si pedagang pun menunjukkan keberadaan aberrannya yang berada di sebuah gedung. Rudo pun nanya, di bangunan itu? Si pedagang pun menjelaskan kalau aberran itu kabur ke sana. Rudo pun bersemangat akan bertemu dengan orang dunia atas selain dirinya. Lalu mereka pun masuk. Janka pun mengatakan kalau mereka tidak tahu di mana aberran bersembunyi dan nyuruh semuanya bersiaga. Lalu si pedagang pun tiba-tiba berteriak ada seseorang di sana yang menurutnya orang dunia atas itu dan nyuruh Rudo cepat sebelum terlambat. Dan dia juga menyuruh yang lain cepat juga dan mendorongnya. Mereka pun keheranan dengan tingkah si pedagang. Lalu ketika sudah dekat dan Rudo hampiri, ternyata itu bukan manusia. Lalu si pedagang pun berteriak, cepatlah di sana orang langit itu. Dan tiba-tiba lantai di sana ambruk dan mereka semua pun terjatuh ke bawah. Dan mereka pun bertanya-tanya, ada apa dengan lantai itu? Karena tiba-tiba berlumpur. Lalu si pedagang pun nanyain keadaan mereka, apakah baik-baik aja. Lalu Gris pun menjawab, semuanya selamat, dan nanya, tempat apa ini, lalu di mana yang diculiknya. Si pedagang pun mengatakan di sana, dia tepat di sini. Si pedagang itu pun tiba-tiba meleleh. Rudo pun yang lihatnya terkejut. Lalu ada dua orang datang dan mengatakan orang dunia atas dan juga seorang giper. Lalu Janka pun sadar karena ada yang terlihat aneh menurutnya dilihat dari lampu obor yang dua orang itu bawa. Dan Janka sadar kalau mereka telah dijebak. Lalu dua orang itu pun mengatakan, Vandals, kami akan mengambil orang langit itu. Rudo pun keheranan, apa maksudnya Vandals? Janka pun menjelaskan kalau sederhananya mereka adalah sekumpulan bandit. Dan biasanya mereka hanya sekumpulan dari pencuri, tapi beberapa tahun yang lalu mereka menjadi lebih kejam. Dan Gris juga dengar kalau mereka juga terlibat dengan eksperimen mencurigakan, dan mereka semua adalah giver. Lalu Gris pun menyuruh para pendukung amankan jalur keluar, sementara Volo dan dia akan mengawal Rudo. Lalu Gris memperingatkan mereka, mungkin aja ada Vandals lain yang sedang bersembunyi, dan nyuruh mereka berhati-hati. Mereka pun paham. Gris pun di sini meminta maaf dan menyerahkan mereka semua kepada Janka. Janka membalas karena itu pekerjaannya menangani yang mengganggu, dan Janka pun menyuruh mereka keluar dari sini dengan cepat. Dan Gris pun berlari dan Rudo juga. Lalu Rudo pun ngomong kepada Gris kalau dia bisa menghadapi mereka.
Gris pun menjelaskan kalau mereka tidak sama dengan penculik yang Rudo temui sebelumnya. Dan bagaimanapun mereka harus menjaga jarak dengan para penculik itu. Karena mereka gak tahu kekuatan seperti apa yang akan mereka gunakan. Dan Gris mengatakan jangan lagi. Lalu kita pun diperlihatkan Janka yang berhadapan dengan dua bandit itu. Dan Janka mengatakan kalau tujuan mereka sama, yaitu orang dunia atas. Janka juga di sini tahu kalau ini hanya masalah waktu sebelum mereka mengetahui Rudo orang dunia atas. Tapi dia gak nyangka akan secepat ini. Dan tahu juga Rudo akan berharga mahal jika dijual. Dan tahu kalau hasilnya akan mereka nikmati sepanjang hidup mereka. Bandit itu pun membalas kalau mereka tidak mencari anak itu untuk dijual, tapi mereka ingin lebih tahu mengenai surga alias dunia atas. Dan untuk kepentingan seperti itu, menurutnya lebih baik mendengarkan langsung dari orang dunia atasnya langsung. Seperti bagaimana mereka bisa bertahan hidup melewati perbatasan itu hidup-hidup. Dan Janka pun membalas, dia gak peduli tentang surga yang dia maksud. Terus nanya apakah permintaan ini awalnya untuk menjebak Rudo dan tidak ada aberan kan? Bandit itu pun mengatakan walaupun mereka gak punya aberan, tapi mereka mempunyai boneka tanah liat. Dan boneka tanah liat dengan jumlah yang sangat banyak pun bangkit. Janka pun sadar, jadi wanita tadi dan lantai yang tiba-tiba amblas adalah kemampuannya si bandit. Tapi menurutnya Janka sangat mudah untuk menyingkirkan benda lunak seperti ini. Dan Janka pun menyerang boneka itu dengan mudahnya. Lalu si bandit pun berteriak, berhati-hatilah karena yang asli bersembunyi. Lalu temannya si bandit pun muncul di dalam boneka itu dan menyerang Janka. Janka pun kaget, lalu dia pun diserang hingga terpental jauh. Orang itu pun mengatakan kalau Janka menurunkan kewaspadaannya dan melupakan ada dia, dan itu konyol. Orang itu pun masuk kembali ke dalam boneka. Si bandit pun mengatakan kalau Janka terbiasa melawan aberan yang besar. Jadi gak bakal terbiasa lawan yang lebih kecil seperti manusia, benar kan? Janka pun bangkit lagi, lalu boneka si bandit mengelilinginya. Terus si bandit menyuruh Janka tebak di mana yang asli dan ngajak bermain permainan sebelum Janka mati. Lalu salah satu boneka pun menyerang Janka, tapi berhasil Janka serang balik. Tapi itu ternyata bukan yang asli. Lalu yang asli pun akan menyerang Janka dan mengenainya. Janka pun di sini terus berusaha menyerang balik, tapi tetap gagal menyerang yang asli. Lalu Janka pun diserang lagi dari belakang. Janka pun mulai emosi. Si bandit pun mengatakan kalau dia membuat permukaan lumpur juga di lantai dan membuat Janka terjatuh dan semakin sulit bertarung. Terus si bandit pun mengatakan bahwa Janka berpikir akan mengalahkan bonekanya sekaligus dengan serangan besarnya. Tapi Janka akan tersedot kalau banyak bergerak. Dan dilihat dari anggotanya sekarang, si bandit itu tahu cuman Janka satu-satunya yang bisa bertarung. Dan kalau mereka melumpuhkan Janka, maka ini akan menjadi kemenangan mereka. Dan nyuruh Janka tenggelam aja selagi Rudo ada di sana. Lalu Janka mengatakan, sungguh membosankan dan ini menjengkelkan. Dan nanya seberapa keras kepala mereka. Dan Janka di sini memahami kalau si wanita menggunakan sekopnya untuk memanipulasi lumpur dan temannya mempunyai jinki untuk menyerangnya. Dan itu yang Janka pikirkan tadi, tapi ternyata salah. Orang itu hanya memukul, lalu kakinya menggunakan sendal salju dan mengingatkan Janka ketika dia jongkok dan melakukan sesuatu. Dan sendal salju itulah yang membuatnya tidak tenggelam di permukaan tidak stabil. Dan itulah alasan dia dipilih sebagai partnernya, supaya tidak tenggelam di lumpur itu. Dan itu sungguh pasangan yang sempurna. Dua bandit itu pun kaget dengarnya. Lalu si bandit pun nanya apakah Janka mempermainkan mereka. Dan situasi Janka pun gak akan berubah, malah sebaliknya akan lebih buruk. Dan walaupun Janka gak punya pengalaman bertarung melawan manusia sepertinya, tapi Janka tahu kalau Janka sendiri orang yang sangat tahu mengenai jinkinya.
Bahkan Janka mengingat berat dan rasa dan bertanya mengenai suasana hatinya hari ini. Dan dia mendengarkannya tanpa gagal setiap hari dan tidak pernah lupa merawatnya setiap hari juga. Dan lain-lainnya lah, Janka pun di sini paham dengan detail. Dan intinya adalah Janka bisa melakukan ini. Dia pun menghantam lantai dengan keras dan bisa mengetahui mana boneka yang berisi temannya dan seketika sadar. Janka pun menyerang mereka sekaligus dan mereka pun kalah. Setelah beres, Janka mengatakan karena mereka keras kepala, jadi mereka kalah dengan pukulan. Lalu tiba-tiba ada seseorang di belakang Janka dan mengatakan, begitu juga dengan kau. Dan alur cerita Gachiakuta episode 5 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.